Selamat pagi Kak Ai. Selamat pagi Kak Imun. Oke, selamat datang dan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti sesi konseling online hari ini. Saya ingin menginformasikan bahwa segala sesuatu yang Kakak ceritakan itu bersifat rahasia, sehingga saya akan menjaga kerahasiaannya tersebut. Jadi harapan saya itu selama sesi ini, Kakak bisa cerita dengan terbuka, nyaman, dan dapat berkeluh kesah dengan apa yang Kakak alami sekarang. Kalau begitu, apakah Kakak sudah paham? Udah paham Kak Imun. Oke, kalau begitu kita mulai sesi konseling sekarang ya, Kak. Ya, Jadi apa nih tujuan Kakak datang untuk sesi konseling hari ini? jadi Kak, saya itu belakangan ini ngerasa stres tuh Kak, karena ada banyak sekali tugas-tugas kuliah saya tuh yang harus saya kerjain, numpuk 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 numpuk. Nah, terus jadi saya tuh stres karena mikirin kayaknya kok susah banget ya untuk ngatasin semuanya, kayak gitu loh Kak. Saya mengerti bahwa tugas-tugas kuliah yang menumpuk itu kayak menjadi sangat menekan diri Kakak gitu ya? Mhm, Bolehkah saya mhm. tanya lebih kayak dalam tentang situasinya, apa yang membuat Kakak itu kayak merasa stres gitu? Jadi gini Kak, saya kebetulan selain kuliah itu kan, seorang ibu rumah tangga, terus saya juga pekerja di sebuah lembaga. Jadi kadang itu saya merasa, terbebani gitu Kak, dengan banyaknya tugas yang harus saya selesaikan, terus waktunya kan terbatas juga pastinya. Jadi tuh saya tuh rasa cemas, mungkin nggak ya saya bisa, menyelesaikan ini semua, terus memenuhi harapan dosen bagaimana, hasil yang saya dapat itu nanti bagus atau enggak itu. Kadang jadi saya kayak ngerasa cemas gitu loh, Kak. Memahami penyebab stres itu adalah kayak langkah penting dalam mengatasi masalah Kakak ini. Nah, bagaimana Kakak tuh merespon secara emosional, ketika tugas-tugas Kakak itu kayak menumpuk dan kayak deadline-nya tuh kayak cepet banget gitu loh dan setiap hari itu bergantian gitu? Saya tuh pastinya, Kak, ngerasa cemas, terus kadang suka gelisah tuh, Kak, jadi kayak susah tidur, jadi nggak apa, nafsu makan jadi nggak ada gitu loh, Kak. Karena saya berpikir, "Aduh gimana ya ngerjain tugasnya?" Sampai tidur pun kadang, kayak kebawa di mimpi gitu loh, Kak, tugas ini belum, gitu. Sampai kadang saya tuh berpikir gini, Kak, eee saya sanggup nggak ya nyelesain kuliah ini gitu. Jadi kayak kehilangan motivasi gitu loh Kak, sanggup nggak menyelesaikan kuliah ini dengan baik gitu. Kadang saya suka bingung tuh harus membagi tugas antara pekerjaan rumah, terus tugas-tugas di kantor, belum lagi tugas kuliah dengan deadline yang diburu-buru gitu. Jadi saya suka, susah sekali Kak berkonsentrasi gitu. Baik. Kita bisa mengeksplorasi lebih dalam mengenai kayak pola pikir dan sikap Kakak terhadap tugas-tugas tersebut. Nah, apakah ada pola pikir atau keyakinan tertentu yang muncul ketika Kakak tuh kayak menghadapi tugas-tugas yang menumpuk ini? Mmm, Jujur Kak, sebenarnya saya itu kan adalah tipe orang yang dikenal tuh, orang yang suka ngerjain segala sesuatunya itu kalau sudah mulai harus diselesaikan dengan baik dan sempurna gitu loh, Kak. Jadi kalau ada yang kurang tuh saya suka gelisah Mhm. gitu. Namun, sejak kuliah ini Kak, dengan tugas yang numpuk, deadline yang terbatas, saya sering berpikir, "Aduh saya kayaknya nggak cukup baik dah, nggak cukup cerdas dah untuk menyelesaikan tugas ini," gitu, dengan baik. Kadang saya tuh suka ngerasa takut gagal gitu loh, Kak, dan khawatir kalau itu akan mempengaruhi nilai dan akademik saya gitu secara keseluruhan. Oke, jadi pemikiran seperti itu tuh kayak dapat menambah tingkat stres yang Kakak rasain gitu kan. Jadi Mhm, kayak mhm. namun penting untuk diingat bahwa pemikiran itu kayak tidak selalu akurat atau membantu gitu ya. Apakah ada momen-momen di mana Kakak tuh berhasil menyelesaikan tugas dengan baik atau kayak mencapai hasil yang menurut Kakak tuh kayak memuaskan gitu? Ada, Kak. Jadi, ada beberapa momen itu ketika saya berhasil menyelesaikan tugas dengan baik gitu, Kak, terus dapat pujian dari dosennya. Oke, itu tuh ada beberapa teman kalian yang sudah sampai tahap bagian ini nih gitu, sedangkan teman-teman masih pada banyak yang bingung ngerjain. Jadi tapi, kadang, Kak, saya tuh sering sekali ngelupain hal-hal itu gitu loh, Kak, dan fokus pada, ketakutan saya sama keraguan saya gitu, Kak.
Insight yang penting itu kayak perhatikan momen-momen kesuksesan Kakak itu dapat membantu, mengubah Kakak tuh kayak pola pikir yang negatif gitu. Nah, sekarang mari kita kayak bicarakan strategi yang dapat membantu Kakak tuh mengatasi stres ini. Nah, bagaimana menurut Kakak tuh kayak jika kita tuh menggunakan teknik Pomodoro untuk mengatur waktu dan meningkatkan kayak fokus Kakak gitu? Teknik Pomodoro gitu ya, Kak, ya? Itu apa sih, Heeh. Kak? Gimana cara Oh. kerjanya? Bisa ini nggak, tolong dijelasin? Baik. Nah, teknik Pomodoro ini tuh kayak melibatkan pembagian waktu kerja menjadi periode fokus tuh selama 25 menit. Ya, jadi diikuti dengan istirahat singkat selama 5 menit. Nah, selama periode fokus, Kakak tuh kayak sepenuhnya tuh berfokus pada tugas yang dikerjain gitu. Nah, setelah 4 Pomodoro, Kakak tuh kayak dapat mengambil istirahat yang lebih lama, sekitar 15 sampai 30 menit gitu. Nah, dengan menggunakan teknik ini tuh Kakak kayak, dapat meningkatkan produktivitas yang mungkin dan untuk menghindari apa ya, kelelahan Kakak gitu. Oh, oke. Sepertinya sih itu ide yang bagus ya, Kak. Saya coba dah, nanti saya akan coba. Tapi gimana ya, Kak, kalau misalnya, saat saya selama periode fokus tuh saya ngadepin itu loh, Kak, hambatan atau distraksi dari faktor lingkungan gitu loh, Kak, gimana? Jika Kakak kayak menghadapi hambatan atau distraksi, jadi catat saja dan melanjutkan, tugas setelah kayak periode fokus selesai gitu. Jadi penting juga untuk mencari lingkungan yang tenang dan bebas gangguan saat kerja gitu. Jadi kayak selain itu penting untuk kayak kita tuh merencanakan waktu istirahat yang menyenangkan dan menyegarkan pikiran gitu, Kak. Oh, baik, Kak. Nanti saya akan, catat hal-hal itu gitu, Kak, ya, terus coba melaksanakannya gitu ya? Iya. Oke. Terima kasih, Kak Imun, strategi itu bermanfaat sekali sih, saya bakal coba nantinya. Oke, tentu tidak ada masalah, ingatlah bahwa perubahan ini tidak terjadi secara instan gitu, Kak. Tetapi dengan dedikasi dan konsistensi, Kakak tuh dapat mengatasi stres ini. Nah, mari kita coba untuk menerapkan strategi ini tuh dalam beberapa minggu ke depan, dan kita tuh dapat mengevaluasi, nah, kemajuan pada sesi berikutnya gitu. Alhamdulillah, Kak, lebih, saya ngerasanya sih lebih ringan sekarang. Jadi memahami pemikiran negatif saya, terus, dapat masukan juga dari Kakak, membuat saya tuh lebih percaya diri. Mudah-mudahan nanti bisa menghadapi tugas-tugas kuliah yang numpuk nanti. Oke, itu tuh sangat baik untuk didengar, ingatlah bahwa perubahan itu membutuh waktu, kayak kesabaran selama perjalanan ini. Jadi Kakak jangan ragu untuk mencari dukungan dari teman, keluarga, atau sumber daya kampus jika ada yang, apa, Kakak membutuhkan gitu. Oke, baik, Kak Imun, saya coba, nanti menerapkannya, eee, tapi memang agak susah sih ya, Kak, ya, karena beberapa kadang Ya. kalau saya minta bantuan gitu, eee, minta bantuan ke dosen misalnya minta penjelasan gitu kadang agak slow respon gitu loh, Kak. Kadang mau minta ama temen juga mereka pada nggak ngerti, "Aduh nggak tahu," gitu. Tapi insya Allah lah saya coba. Jadi mudah-mudahan ke depannya lebih siap untuk ngadepin tantangan saya di depan gitu, pasti bisa. Iya. Kakak udah ngelakuin kayak kerjaan yang sangat luar biasa, kayak dalam menjalani stres Kakak ini, untuk berkomitmen untuk kayak mengatasi tantangan ini kan. Jadi aku yakin Kakak kayak memiliki potensi untuk mengatasi tugas-tugas kuliah Kakak dengan baik. Itu apakah ada hal lain yang ingin Kakak sampaikan sebelum menutup sesi ini? Saya cuma pengen ngucapin terima kasih lagi buat Kak Imun, sudah bersedia membantu saya. Sesi konseling ini berarti banget Kak buat saya. Terus saya bisa melihat bagaimana perkembangan positif nanti di depannya. Makasih banyak loh, Kak. Iya, eee, Anda sangat berharga, kayak, aku senang bisa membantu Kakak gitu. Jika Kakak tuh kayak membutuhkan sesi konseling tambahan di masa depan, jangan ragu untuk menghubungin saya. Ingatlah bahwa Kakak itu kayak memiliki kekuatan dan sumber daya dalam diri Kakak itu untuk menghadapi stres ini. Terima kasih dan semoga sukses dengan tugas kuliah Kakak. Terima kasih, Jadi Kak.
Baiklah, kalau begitu kita akhiri sesi ini ya. Untuk Ya, sesi selanjutnya kita akan jadwalkan kembali. Terima kasih Kak Ai dan semoga sukses dengan tugas kuliah-kuliahnya Kakak dan semoga tetap happy dan menjalankan tugas ini. ya. Makasih Kak. Sampai jumpa lagi Kak. Sampai jumpa Kak.